Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara umum media pembelajaran dalam pendidikan disebut media, yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Secara garis besar, pengertian media pembelajaran PAI adalah sebagai perantara atau alat bantu untuk menyalurkan pesan ajar PAI agar materi lebih konkret dan siswa terlibat aktif. Media PAI merupakan beragam sarana seperti teks, grafis, audio, video digital yang dipilih atau dirancang untuk menyampaikan nilai dan ajaran Islam secara efektif sesuai tujuan pembelajaran. Nah, disinilah peran media pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi sangat penting. Media bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga jembatan yang menghubungkan pesan dari guru agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Fungsi media pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembelajaran. Media itu sangat penting karena dapat membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama itu sebagai alat untuk penjelasan. Jadi media itu membantu guru menjelaskan materi pendidikan agama Islam itu yang abstrak. Misalnya tentang rukun iman, ibadah, atau kisah-kisah Nabi, sehingga lebih mudah dipahami. Itu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Jadi pengguna media itu seperti video, gambar, atau animasi dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih semangat untuk belajar. Yang ketiga itu mempermudah pemahaman konsep. Jadi media itu membantu siswa memahami apa sih konsep tersebut, misalkan tentang gambar kayak gitu ya, tata cara berwudu, kayak tata cara sholat atau rukun-rukun haji gitu. Keempat itu mengaktifkan siswa dalam belajar. Dengan media interaktif, siswa tidak hanya mendengar ceramah, tidak hanya mendengar ocehan ceramah guru tuh, tetapi dia juga ikut mengamati, berdiskusi, bahkan mempraktekkan materi pendidikan agama Islam. Terus yang kelima itu menciptakan variasi dalam pembelajaran. Jadi media itu membuat pembelajaran lebih bervariasi, tidak monoton, sehingga suasana kelas itu menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Itu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat. Misalnya dengan video, kita tuh melihat video tentang manasik haji. Jadi kan kita tidak ada berada langsung ke Mekahnya. Lihat video juga kita tahu bahwasannya gimana sih langkah-langkah haji itu, gimana aturannya, gimana prosesnya gitu. Kan itu juga mengatasi tempat, mengatasi waktu gitu. Terus yang ketujuh itu meningkatkan hasil belajar. Karena materi lebih mudah dipahami, siswa akan lebih mudah mengingat, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi fungsi utama media pembelajaran itu menjembatani antara guru dan siswa untuk materi, untuk memahami materi, sehingga proses belajar itu lebih efektif, menyenangkan, menarik, dan bermakna. Jenis media pendidikan agama Islam.
Jadi yang pertama itu media visual. Contohnya itu guru menampilkan gambar tata cara berwudu dalam bentuk poster, gambar poster di dalam kelas, supaya siswa itu mengamati urutan berwudu, terus langsung mempraktekannya. Itu media audio. Audio kan rekaman. Jadi misalkan materinya tentang Al-Quran, dan Al-Quran itu menghafal. Jadi si guru itu merekam murotal Al-Quran, surat pendek. Setelah memutarnya, siswa itu menirukan bacaan dengan tajwid yang benar. Ketiga itu media audio dan visual. Jadi guru menayangkan sebuah animasi tata cara sholat, yang mempraktekkan animasi tata cara sholatnya, seperti memperhatikannya, kemudian menirukan gerakan sholat tersebut secara kelompok bersama-sama. Yang keempat itu media interaktif atau digital. Jadi guru itu menggunakan aplikasi kuis Islami di HP ataupun di laptop. Siswa menjawab soal tentang rukun iman, kayak rukun Islam, melalui aplikasi tersebut, dan hasilnya bisa dilihatkan langsung kayak di proyektor, kayak hasilnya siapa sih yang benar gitu, yang paham. Terus yang kelima itu media lingkungan. Media lingkungan itu media realita. Realita itu apa ya, nyata. Jadi si guru itu mengajak siswa ke masjid sekolah nih untuk mempraktikkan sholat berjamaah, tapi jangan langsung si siswanya itu langsung praktek. Jadi guru itu harus mencontohkan terlebih dahulu. Kalau gurunya udah mencontohkan terlebih dahulu, terus siswanya mengikutinya gitu. Nah, sudah dengan variasi media ini, pendidikan agama Islam itu lebih mudah, lebih menarik, dan bisa dipahami oleh siswa. Oke, selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran yang baik. Untuk pemilihan media pembelajaran penting dilakukan sebelum proses belajar dan mengajar. Agar tujuan pembelajaran sampai, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan, isi materi, kondisi siswa, lalu dikuasai oleh guru. Untuk kriteria pemilihan media pembelajaran itu ada 8 poin. Poin yang pertama yaitu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Nah, poin yang kedua itu relevan dengan materi. Jadi media pembelajaran harus relevan dengan materi yang kita ingin sampaikan. Nah, media mampu menggambarkan, menjelaskan, atau memvisualisasikan isi pelajaran dengan tepat. Nah, poin yang ketiga yaitu sesuai dengan karakteristik peserta didik, memperhatikan usia, tingkat perkembangan, latar belakang, dan gaya belajar, atau bisa dikenal dengan visual, auditory, kinestetik. Nah, poin yang keempat yaitu praktis dan mudah digunakan, tidak menyulitkan guru maupun siswa dalam mengoperasikannya, serta tidak membutuhkan teknologi yang terlalu rumit. Jadi yang gampang-gampang aja. Poin yang kelima yaitu ekonomis. Penggunaan media sebanding dengan manfaat yang diperoleh, bisa sederhana tetapi efektif. Poin yang keenam itu kualitas teknis baik, suaranya jelas, gambarnya tajam, warnanya sesuai, teksnya mudah dibaca, serta tidak mengganggu konsentrasi siswa. Lalu ada poin ketujuh yaitu fleksibel dan mudah diakses. Nah, dapat digunakan dalam berbagai kondisi, jumlah siswa dan tempat belajar, serta mudah diperoleh. Poin ke-8 yaitu menarik dan memotivasi. Media sebaiknya interaktif, menyenangkan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mampu meningkatkan minat belajar. Jadi pada intinya untuk kriteria pemilihan media pembelajaran itu yang pertama ada harus sesuai dengan pembelajaran, lalu relevan dengan materi,
lalu ada praktiknya yang mudah dan gampang diakses, mudah digunakan, lalu ekonomis dan mengeluarkan banyak uang, bisa kita memakai dengan media-media di sekitar kita seperti kardu dan lain-lain. Lalu ada kualitas teknisnya yang baik agar mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kita semangat untuk belajarnya. Lalu harus ada menarik dan memotivasi. Jadi kita harus bikin media pembelajaran dengan semenarik mungkin agar siswa pun akan lebih semangat untuk belajarnya. Terima kasih. Pertama kita buka Google, ketikkan Zquiz, lalu pilih yang awal, yang pertama. Habis itu kita login terlebih dahulu, login di Google masing-masing. Setelah sudah, kita langsung buat quiznya saja. Habis itu kita pilih map, pilih yang tidak pro aja, pilih The Witch Magic, habis itu create, habis itu kasih judul quiznya. Di sini kuis tata cara dan bacaan sholat. Habis itu pilih grade-nya, kita beli grade 5. Pilih subjeknya, kita religious studies. Itu buat soalnya dari AI aja. Pilih 10 soal, pilih tingkat izinnya, pilih bahasanya. Oh, ini belum topiknya yang tadi tata cara dan bacaan sholat. Jika udah, pilih generate question, tunggu sampai soalnya keluar. Ini ada 10 soal ya. Kalau ingin semuanya, di select all, terus add select question, confirm. Habis itu disilang aja. Kalau udah semuanya, boleh dilihat lagi apakah nyambung soalnya atau enggak. Jika sudah, dilihat to complete, habis itu jika udah, kita bisa share quiznya dengan cara bagikan kode, atau kita bisa bagikan lewat copy link.